warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Nah, semangat pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, gitu ya, bisa ya? Oke. Ibu ulangi, semangat pagi. Pagi. Hai. Hai. Hari ini luar biasa. Alhamdulillah ya sudah dilaksanakan kegiatan aktif sekolah kita. Kalimat motivasi dari Widiawati mungkin hari ini. Silakan Widiawati. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Oke, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting adalah berani untuk mencoba. Ya, matematika itu banyak simbol-simbol atau lambang-lambang yang memang tujuannya untuk memudahkan kita dalam menyatakan sesuatu, gitu ya, atau menyebutkan sesuatu. Ya, dan simbol ini berlaku secara universal, ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi karena ini bersifat universal, kalau kalian belajar matematika di sini, di Singapura sama aja simbolnya ini, ya, karena memang sudah kesepakatan. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat ya simbol-simbol dalam lambang dalam matematika untuk menambah pengetahuan kalian mengenai simbol-simbol yang ada di matematika. Ibu sampaikan kembali mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan mengaitkan konsep variabel dan kalimat terbuka ya dengan persamaan linear satu variabel, menyimpulkan definisi persamaan linear satu variabel menggunakan kata-kata sendiri, dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tadi ini penilaiannya sempat kita bahas, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dari tes formatif, dan ada penilaian keterampilan itu dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kalian nanti akan kerjakan secara berkelompok ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah Ibu ingin kalian melihat sebuah tayangan ya. Tayangan ini juga sudah kalian tahu sebenarnya ya, sudah kalian dapatkan di Google Classroom ya, mulai video. Yang masing-masing duduk di bangku SMA dan SMP. Selisih usia Ayu dan Askia adalah 4 tahun, sedangkan kedua usia keduanya adalah 30 tahun. Di diskusi kelompok silahkan lakukan pembagian tugas ya. Siapa yang bagian Jasmine, kemudian siapa yang bagian mencatat hasil diskusi, siapa yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi, menjawab pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Ya, sekarang sudah pukul 7.28, Ibu berikan waktu 20 menit ya. 25 menit deh. 25 menit kalian untuk berdiskusi dalam breakout room. Silakan manfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa tadi buka LKPD di Google Classroom, bisa buka materi ajar Ibu yang Ibu share juga, videonya juga, maupun sumber belajar lain. Itu kayaknya nggak cukup Bu, saya butuh sumber belajar lain dari video pembelajaran lain. Boleh, silahkan. Jadi kreasi kalian ya menemukan sumber belajar lain selain yang sudah ya. Ibu siapkan breakout room-nya ya. Silakan masuk ke breakout room yang sudah Ibu sediakan mulai dari sekarang. Silakan dipilih. Halo, anak Ibu kelompok 1
Ada kesulitan, Nak? Atau bisa sejauh ini bisa ditangani oleh anggota kelompok yang lain? Bisa, Bu. Oke, bisa. Ya, nanti bisa panggil Ibu kalau memang belum visit di kelompok kalian ya. Dan silakan lanjutkan diskusinya. Yang Ibu, ya, Nak. itu yang pertanyaan yang A itu ketutupan sama ini, Bu. Oh, tutupan sama scan barcode ya? Ya. Ya, itu kalian disuruh menyebutkan minimal 3 ya. 3 kalimat terbuka berdasarkan dialog yang disajikan. Kalau minimal 3, Bu, boleh nggak Bu saya sebanyak-banyaknya yang saya tahu atau yang kami tahu? Boleh, silakan ya. Karena itu kan minimal 3 ya. Ya, Bu. Baik, makasih, Bu. Ya boleh. Kalau misalnya Abigail bisa share screen ya supaya teman-temannya melihat masing-masing bersama-sama ya. Kalau di handphonenya kan pasti bisa lihat masing-masing. Nah kalau di layar kan misalnya bersama-sama bisa langsung ditunjukkan lewat pointer atau apa, boleh aja. Silakan Abigail dan yang lain lanjutkan ya diskusinya ya. Ya oke. Ibu mau ke kelompok lain ya? Atau ada pertanyaan sebelum ke kelompok lain? Ya, Bu, udah cukup. Oke, silakan lanjutkan ya, Nak. Selamat berdiskusi. Temui kesulitan ketika diskusi ini? Atau bisa? Sebenarnya Ya. ketutupan, Bu, soalnya. Soal yang itu ya? Soal nomor 1 itu minimal 3 kalimat terbuka maksudnya. Sebutkan minimal 3 kalimat terbuka dari dialog yang disajikan. Oh, iya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Nak? Ada kesulitan nggak nih pada saat diskusi? Atau lancar-lancar aja? Lanjut. Oke. Nanti bisa minta bantuan Ibu ya kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, bisa minta Ibu untuk masuk ke breakout room kalian. Ibu mau ke kelompok lainnya lagi? Bisa Ibu tinggal ya? Iya, Bu. Bisa. Akan laksanakan diskusi kelompoknya, dilanjutkan. Bagaimana? Ada kesulitan, Nak, yang ditemui pada saat diskusi? Tidak. Ada, Bu. Oke, ya silakan Farah. Farah dari kelompok 4 ya, silakan Farah bacakan. Selisih usia Aira dan Azkia adalah 4 tahun, sedangkan jumlah usia keduanya adalah 30 tahun. Oke, ditambahkan 2 ya contoh kalimat terbukanya oleh Farah. Nah, jadi kelompok kalian menjawab 3 kalimat terbuka atau ada lebih dari 3, Farah? Lebih dari 3. Oh, lebih dari 3. Lebih Totalnya ada berapa? 4, Bu. Oke. Kalimat terbuka tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana jika ia uraikan bagaimana caranya. Ya, caranya 1 T dikurang R sama dengan 4. T ditambah R sama dengan 30. 2 M ditambah 5 sama dengan 0. 3 F pangkat 2 sama dengan 121. 4 A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 25. Bacakan kembali yang untuk pertanyaan C. Oke, sebutkan dan jelaskan semua bentuk yang kalian temukan dari pertanyaan poin A dan poin B. 1. Suatu bilangan jika ditambah 5 sama dengan 0 yang bentuk sederhananya adalah Y plus 5 sama dengan 0 merupakan contoh kalimat terbuka dan persamaan yang memuat satu variabel. 2. Suatu bilangan bulat pangkat yang 2 hasilnya adalah 121 yang bentuk sederhananya adalah M42 121 merupakan contoh kalimat terbuka dan persamaan yang memuat dua variabel. 3. Jumlah kuadrat dari 2 bilangan bulat adalah 125 yang bentuk sederhananya adalah K pangkat 2 ditambah C pangkat 2
sedangkan 25 merupakan contoh kalimat terbuka dan persamaan yang memuat 3 variabel atau bentuk. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Dasya. Beri applause dulu dong buat kelompok 3. Applause dulu untuk presentasi di pertanyaan yang pertama. Ya, sudah sangat detail ya tadi jawabannya, khususnya di bagian yang C, ya mengenai temuan apa saja yang kelompok 3 dapatkan ya dari pertanyaan atau situasi yang Untuk pertanyaan yang kedua, silakan siapa yang ingin presentasi, kelompok mana? Pertanyaan kedua. Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kita tunggu ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok 2 untuk pertanyaan 2. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1, buatlah kesimpulan yang tepat menggunakan kata-kata kalian sendiri. Bentuk aljabar 1 memuat 1 variabel berubah dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Bentuk aljabar 2 memuat 1 variabel berubah dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Bentuk aljabar 3 memuat 3 variabel berubah dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Ya. Oke, jadi baik bentuk 1, 2, dan 3 itu memuat 1 variabel ya. Kalau berdasarkan contoh kelompok 3, tentunya memiliki 1 variabel, terdiri dari 1 variabel, kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Samaannya menjadi X plus 3 sama dengan 5, kemudian 6, M dikurang N sama dengan 2, dan A sama dengan S. Jadi misalnya Ibu ambil satu contoh ya, kondisi sederhana. Kira-kira kalau pernyataan bahwa X plus 3 sama dengan 5 mau kita ubah menjadi bentuk pernyataan yang bernilai benar, maka nilai X-nya harus berapa? Ibu tanya. X plus 3 sama dengan 5 ini bernilai benar. Kita mau dia bernilai benar, maka nilai X-nya harus berapa? 2. Kalau 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti benar atau tidak? Benar. Nah, tapi kalau X-nya selain 2, ambil satu contoh, misalnya berapa? Selain 2. 7, misalnya ada 7, 4, kira-kira memenuhi nggak sama dengan 5? Ya, berarti pernyataannya nanti bernilai salah. Ya, itu kira-kira jawaban tadi tuh yang pertanyaan 3. Bagaimana sih cara mengubah kalimat terbuka? Ya, kalian sudah bisa dari kalimat terbuka menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu bentuk aljabarnya, bentuk persamaannya kalian sudah bisa. Ya, baru kemudian bagaimana menentukan pernyataannya nanti bisa bernilai benar atau salah ya, karena dia bernilai benar atau bernilai. Baik, itu anak-anak jawaban dari KPD yang hari ini kalian kerjakan. Tapi boleh Pak, biar malah jadi coret-coret semuanya dong. Baik ya, untuk informasi lanjutan dari Ibu adalah jangan lupa nanti dilihat lagi ya di Google Classroom kalian itu ada apa, sudah tampil belum sekarang, nanti jalan ini selesai sampai dengan ada di tes format itu belum terbuka. Nanti informasi yang bisa Ibu sampaikan adalah bahwa pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai stadium 3.6 bersama linear satu variabel, yaitu strategi pemecahan masalah bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi seperti hari ini persiapan diri kalian, bahan ajarnya akan Ibu sampaikan 1 hari sebelum pembelajaran sehingga kalian bisa mempersiapkan diri kalian. Kemudian rekaman Zoom meeting kita kali ini nanti yang sama akan Ibu sampaikan juga ya. Rekaman Zoom meeting kita kali ini akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Jadi segala informasi pembelajaran, ya, materi ajar, kemudian tes formatik lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas atensi kalian, terima kasih atas kerjasama kalian, disiplinnya. Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya tetap dijaga kedisiplinan, ya, kemudian semangat belajar, kemudian berkolaborasi dengan teman, ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, konfirmasi kehadiran di Zoom meeting ini, di Google Classroom dan juga tugas-tugas. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Ya, sehat ya.